Halo semua, semoga kalian dalam keadaan sehat bahagia selalu ya. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu destinasi yang lagi viral di Pandaan Pasuruan, yaitu Lembah Pandawa, Bali Van Java. Apa kalian ingin liburan ke Bali tapi tidak memungkinkan dalam waktu dekat? Cobalah wisata ke Lembah Pandawa, Bali Van Java. Tempat wisata di wilayah Pasuruan, Jawa Timur ini memang baru dibuka. Meskipun baru, namun wisata Lembah Pandawa ini telah menarik perhatian banyak wisatawan ya. Akhirnya kita sudah memasuki wisatanya. Di depan pintu masuk terdapat tulisan besar Makoya Lembah Pandawa, karena Lembah Pandawa ini masih satu grup dengan Makoya ya. Tempat untuk ketersediaan lahan parkir di sini cukup luas yang mampu menampung kendaraan saat akhir pekan seperti hari ini. Kalau kalian kesini bawa rombongan, bawa bis bisa banget ya. Untuk harga tiket masuknya saat weekday 15.000 per orang dan saat weekend 20.000 per orang. Dan untuk tinggi badan di atas 80 cm sudah dikenakan tiket masuk ya. Lembah Pandawa Bali Van Java ini terletak di Jalan Sedap Malam nomor 99 Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Buka mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore. Dibandingkan tempat wisata lain dengan konsep yang sama, wisata Lembah Pandawa ini tergolong masih sangat terjangkau ya. Parkir motor dikenakan biaya 5.000 dan parkir mobil dikenakan biaya 10.000. Tak heran bila akhirnya tempat ini menjadi destinasi favorit keluarga. Tidak jauh dari parkir motor terdapat arena ATV dengan berbayar 25.000 untuk 3 kali putaran. Kalian wajib menggunakan helm saat bermain ya. Selanjutnya kita ke Taman Pandawa bermain. Ada bermacam permainan di sini. Kalian bisa melihat di papan ini ya. Pada Taman Pandawa bermain, kalian bisa memancing dengan berbayar 10.000, melukis dengan berbayar 10.000, memasuki playground dengan berbayar weekday 15.000 dan weekend 20.000. Di mana area playground ini dirancang khusus untuk anak-anak yang ingin bermain dan berinteraksi dengan lingkungan mereka secara aman dan menyenangkan. Terdiri dari berbagai permainan seperti perosotan, jungkat-jungkit, dan rumah bawang, membuat pengalaman bermain lebih menarik bagi anak-anak. Wahana selanjutnya yaitu Animal Ride dengan berbayar saat weekday 15.000 dan saat weekend 20.000. Wahana Animal Ride ini membawa anak-anak dalam petualangan yang mengasyikkan dengan menawarkan tumpangan suportif yang menyenangkan. Kita kesini waktu weekend, terlihat antusiasnya para pengunjung yang berbondong-bondong untuk berwisata ke Lembah Pandawa Bali Van Java ini. Saran dari kita, datanglah saat pagi hari supaya bisa berlama-lama di Lembah Pandawa. Selain itu, banyak spot di luar ruangan sehingga cukup terik saat siang hari. Saat akhir pekan dan musim liburan, tempat ini akan ramai pengunjung. Jadi tetap bijak ya dan berhati-hati saat berfoto di spot yang ramai, terutama di sekitar kolam. Yuk kita lanjut ke area selanjutnya. Kalau kalian akan menggelar acara khusus di dalam area Lembah Pandawa, bisa kok kalian sewa area aula dan resto di sini. Dengan ruangan yang cukup luas yang menghadap spot Bali Van Java dan semi outdoor, pastinya menggelar acara di sini akan sangat berkesan. Jangan lupa ya untuk reservasi terlebih dahulu jika ingin menggelar acara di sini. Dengan area luasnya, tentunya kalian tidak perlu khawatir akan fasilitas toilet jika ingin berkunjung di Lembah Pandawa, karena fasilitas toiletnya terdapat di beberapa titik. Yuk kita lanjut lagi. Kolam renang di sini ada 2 dan khusus untuk anak-anak. Satu kolam di atas sini dan satu lagi di bawah. Keduanya dilengkapi dengan mini waterboom dan seluncuran. Dengan kedalaman kolam 60 hingga 90 cm, untuk anak usia 7 tahun ke bawah harus didampingi orang tua ya saat berenang. Kolam renangnya pas banget untuk anak-anak. Tapi kalau kalian yang dewasa mau menyebur, tidak ada yang larang kok. Sambil berenang, kalian bisa menikmati pemandangan hijau di sekitar yang bikin rileks. Kolam renang ini salah satu spot favorit keluarga untuk refreshing. Selain itu, di pinggiran kolam juga ada tempat duduk untuk santai-santai sambil mengawasi anak-anak yang lagi asyik berenang. Wahana kolam renang ini gratis ya.
Setelah lelah berenang, langsung saja melipir ke restonya ya. Restoran di sini konsepnya semi indoor, jadi kalian bisa makan sambil lihat pemandangan alam yang segar. Menunya beragam, mulai dari makanan lokal khas Nusantara sampai jajanan ringan. Atau kalian juga bisa membeli snack atau minuman di kantin sebelah kolam renang ini ya. Harganya tenang, nggak bikin kantong bolong kok. Sun is shining bright today. Good vibes coming all the way. Laughter in the air we say. Live and love in every way. Kita lanjutin lagi yuk ke wahana selanjutnya. Beautiful people on Di sini terdapat terapi ikan dengan berbayar 5.000 per orang. Terapi ikan pada kaki dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya mengangkat sel kulit mati sehingga kulit kaki menjadi lebih halus dan lembut, meningkatkan sirkulasi darah, menenangkan otot kaki, serta mengurangi stres. life is funny, let's be free. Di depan terapi ikan terdapat wahana favorit pengunjung yaitu Rainbow Slide dengan berbayar 15.000 per orang. Wahana ini berupa seluncuran warna-warni yang panjangnya mencapai 50 meter. Kalian akan duduk meluncur dengan kecepatan tinggi melewati seluncuran yang berwarna-warni dengan bumper ban. Rainbow Slide ini dijamin akan memberikan pengalaman yang seru dan mengasyikkan. Kalian akan merasakan sensasi meluncur dengan kecepatan tinggi dan melewati jalur seluncur dengan berbagai warna-warni yang cantik. Catch the magic in your Yuk kita lanjut lagi. Hati-hati ya, karena ini jalannya sedikit menurun. wave and let's fly high. Good vibes Terlihat di sini lembah Pandawa masih terus berbenah untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjungnya. in harmony. Di tengah hingar-bingar kehidupan modern, lembah Pandawa menjadi surga tersembunyi yang menawarkan kedamaian dan kecantikan alam. Dengan rindangnya pepohonan dan aliran sungai, destinasi wisata ini cocok menghilangkan penat ataupun relaksasi, membuat berkunjung ke sini bersama pasangan, teman ataupun keluarga tercinta menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Lembah Pandawa mampu memikat wisatawan yang menginginkan pesona Bali tanpa harus datang ke Pulau Dewata. Spot utama dari wisata Lembah Pandawa yaitu adanya bangunan pura yang dikelilingi air danau, dan di sampingnya juga terdapat pura bertingkat yang menjadi spot foto bagi pengunjung yang suka mengabadikan momen liburan dengan konsep Bali tanpa harus datang ke Bali. Tidak hanya menawarkan kesegaran air untuk berenang, fasilitas lainnya di mana kalian bisa menyusuri danau dengan perahu. Terdapat juga spot foto naik perahu dengan background pura di belakangnya. Di sini juga ada video bot 360 derajat. Buat kalian yang ingin video seru-seruan bareng pasangan, teman ataupun keluarga bisa banget ya. Dengan berbayar 25.000 per video, kalian bisa menikmati wahana ini dengan latar Lembah Pandawa. Dan terdapat juga spot foto dengan sepeda seperti ini ya. Kalian bisa mengabadikan momen dengan landscape Bali Van Java ini loh. Cantik banget ya danau buatan ini. Vibes-nya berasa di Pulau Dewata ya. Pantas saja wisata ini disebut Bali Van Java.
Jika kalian kesini, jangan lupa ya mengabadikan momen berfoto di jembatan dengan berlatar pura di belakangnya. Tidak hanya menawarkan kesegaran air untuk berenang, kalian dapat menyusuri danau dengan perahu. Ada 2 macam jenis perahu, ada yang berbentuk bebek yang hanya bisa dinaiki 2 orang, dan ada juga perahu yang terdiri dari beberapa orang yang dapat dikemudikan oleh 1 orang. Terlihat di sini para pengunjung dengan antusias dan bergembira menaiki wahana perahu ini. Yuk cobain naik wahana perahu kalau kalian berkunjung ke Lembah Pandawa ya. Dan terdapat juga spot foto dengan tulisan Lembah Pandawa Bali Van Java Pandaan dan juga bangunan pura ikonik di wisata ini. Cantiknya bangunan pura dengan kolam di depannya membuat berwisata ke Lembah Pandawa ini menjadi sangat berkesan. Terlihat dari sini wahana kereta sawah. Bolehlah kita mencoba menaikinya ya. Terdapat juga kios yang menjual berbagai macam oleh-oleh, mulai dari snack, kacamata, topi, kaos, dan souvenir lainnya. Di sini kalian juga bisa membeli tiket untuk menaiki kuda ya. Di depan kios tadi terdapat wahana naik kuda dengan berbayar 20.000 per orang. Wahana berkuda ini dapat dinikmati oleh anak-anak dan dewasa. Di sebelahnya terdapat spot foto kereta kuda. Jika kalian ingin berfoto di sini, cukup berdonasi seikhlasnya aja ya. Di belakang kios tadi terdapat tempat pemberhentian wahana Rainbow Slide. Wahana ini merupakan wahana favorit pengunjung loh. Jadi yuk cobain sensasi meluncur dengan kecepatan tinggi di wahana Rainbow Slide jika kalian berkunjung ke Lembah Pandawa. Di bawah lintasan wahana Rainbow Slide terdapat kolam renang dewasa, dan kolam renang dewasa ini merupakan wahana baru di Lembah Pandawa. Meskipun belum 100% selesai, tetapi kolam renang ini sudah bisa digunakan untuk berenang ya. Karena memang Lembah Pandawa ini masih terus melakukan pembangunan dan akan terus menambah wahana-wahana seru lainnya. Kita lanjut lagi yuk ke rute selanjutnya. Terlihat di sini taman yang indah dan tertata rapi yang dipenuhi berbagai jenis bunga berwarna-warni cantik. Give me more, feeling life right to the core. Good vibes only flowing. Di sini adalah area yang viral yang sering dijadikan spot foto jika kalian berkunjung ke Lembah Pandawa. Dari vibes yang kental dengan wisata Bali, tidak heran jika Lembah Pandawa sering dijuluki Bali Van Java. Ditambah lagi gerbang pura dengan tangga-tangga megah dan payung kuning putih khas Pulau Dewata. Semua detail di sini dibuat semirip mungkin dengan Bali, sampai kalian bisa merasa liburan ke Bali walaupun sebenarnya masih di Pasuruan. Asyik banget bukan? Oke, kita sudah sampai di atas gerbang puranya. Dari awal dibangun, memang konsepnya dibuat menghadirkan suasana Bali di Jawa Timur. Jadi buat kalian yang kangen Bali tapi belum sempat ke sana, cukup mampir ke sini aja ya. Feels-nya dijamin nostalgia banget. Dan ini dia view dari gerbang pura. Dari sini kita dapat melihat keseluruhan area dari Lembah Pandawa. Kita juga bisa melihat pengunjung yang meluncur dari wahana Rainbow Slide. Ternyata di sini disediakan sitting area dengan kursi meja dan payung-payung yang bisa kita gunakan untuk beristirahat atau duduk-duduk santai sambil menikmati suasana Lembah Pandawa. Di sini juga terdapat kolam terapi ikan yang cukup besar. Untuk terapi ikan di sini cukup membayar 5.000 aja ya. Bersebelahan dengan terapi ikan terdapat loket sepur sawah dengan membayar 10.000 per orang. Wahana sepur sawah ini akan mengajak kalian berkeliling Lembah Pandawa dari atas ketinggian. Antrian di wahana sepur sawah ini cukup panjang karena memang wahana ini salah satu wahana favorit pengunjung Lembah Pandawa. Oke, kita akan menaiki wahana sepur sawahnya. Jadi sepur sawah ini seperti mini tren tetapi dengan berjalan di atas ketinggian. Wahana sepur sawah ini bisa dinikmati oleh pengunjung anak dan dewasa. Untuk anak-anak di atas 80 cm dikenakan tiket full ya. Menaiki wahana ini, kalian akan diajak mengelilingi Lembah Pandawa. Kalian juga akan disuguhkan dengan pemandangan hijau dan pura Bali Van Java yang cantik.
Tak kereta sungguhan, kereta sawah ini juga dikemudikan oleh seorang masinis. Ada 6 gerbong yang dapat diisi oleh para penumpangnya. Tiap gerbong dapat diduduki oleh 2-3 orang ya. Terlihat di sini Lembah Pandawa masih terus melakukan pembangunan dan akan menambah wahana-wahana seru lainnya. We play music in the sand Dari atas kereta, kita bisa menikmati suasana Lembah Pandawa ini. in this lovely land. Make a Di wahana kereta sawah terdapat 2 kereta yang beroperasi ya. Jadi kalian tidak perlu menunggu lama untuk menaikinya. eye. Silly moments passing by. Catch the wave and let's fly high. Yuk cobain menikmati wahana kereta sawah saat berkunjung ke sini ya. Big palm tree, sun and sea in harmony. Life is funny, let's be free. Good vibes only flow with me. Underneath this Akhirnya kereta kita sampai juga. Yuk ikuti kita ke rute selanjutnya. life is funny, let's be free. Hati-hati ya saat menuruni tangga ini. Setelah menaiki kereta sawah, kita turun lagi ke bawah untuk mengeksplor wahana berikutnya. Terlihat di sini para pengunjung sedang bersantai. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke bangunan utama yang otentik. Bangunan ini mirip dengan Pura Ulun Danuparat dan Bedugul Bali ya. Dikelilingi oleh kolam, sungguh cantik bukan? Di depan area kolam renang terdapat spot duduk-duduk santai. Jadi sambil menunggu anak berenang, kalian bisa duduk-duduk di sini ya. Kita akan melewati sebuah jembatan yang di kanan terdapat kolam ikan dan kiri terdapat kolam renang. Kalau kalian melewati sini harus berhati-hati ya, karena jalannya ini cukup licin. Jangan sampai kalian terjebur ke salah satu kolamnya ya. Jika kalian kesini, jangan lupa ya mengabadikan momen berfoto di jembatan dengan berlatar pura di belakangnya. Dari atas jembatan sini juga terlihat perahu yang berjalan di bawah kita. Dan ini dia bangunan puranya. Jadi ini seperti gazebo dan bukan pura sungguhan ya. Kalian bisa gunakan untuk duduk-duduk santai sambil menikmati suasana di Lembah Pandawa ini. Bangunan pura ini ada 2, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Kemudian untuk kolam renang anak ini terdapat 2 macam ya. Satu di atas tadi yang sudah kita perlihatkan ke kalian, dan satu di bawah ini. Di bawah sini kolam renangnya cukup besar ya. Terlihat saat akhir pekan banyak sekali pengunjung yang menikmati keseruan untuk berenang di sini. Untuk menikmati wahana kolam renang ini gratis ya. Anak-anak akan happy banget saat berenang di sini. Beginilah suasana yang terlihat saat berada di bangunan pura ini. Banyak para pengunjung yang mengabadikan momen dengan berfoto berlatar pura di tengah danau buatan ini. Yuk kita lanjut menyeberang lagi ke pura yang lebih kecil. Terlihat di sini para pengunjung sedang bersantai sambil menikmati suasana di Lembah Pandawa. Vibes Bali di sini sangat berasa banget ya. Semua detail di sini dibuat semirip mungkin dengan Bali. Tidak berasa ya sedang berada di Pandaan. Terlihat segerombolan ikan sedang berenang mengitari bebek perahu. Yuk kita lanjut ke rute selanjutnya.
Di depan area food court tadi juga terdapat kolam terapi ikan kecil dengan berbayar yang sama, yaitu Rp5.000. Sun is shining. Sembari menunggu anak-anak berenang, bolehlah mencoba terapi ikan di sini. Terapi ikan ini mempunyai beragam manfaat loh. Live and love in every way. Beautiful people on the shore, dancing feet on sandy floor, smiling faces give me more. Jika habis berenang kalian lapar dan haus, tidak perlu khawatir karena di sini disediakan food court yang menyediakan makanan ringan, mie instan dan juga minuman yang segar. Sun and sea in harmony. Jika ingin memberi makan ikan di kolam sini, kalian bisa kok membeli pakan ikan dengan berbayar Rp5.000. With me underneath this big palm tree. Sun and sea in harmony. Selain menikmati suasana khas Bali, kalian juga bisa mencoba serunya menaiki wahana air ini. Kalian bisa mencoba wahana sepeda PP atau perahu dengan berbayar sepeda PP Rp25.000 dan tiket perahu berbayar Rp10.000 per orang. Stories in this lovely land. Meski tidak seluas danau aslinya di Bali, tetapi cukup seru ya. Apalagi bisa menikmati keseruan berwisata bersama pasangan, teman, ataupun keluarga tercinta. Moments passing by, catch the wave and let's fly high. Good vibes only flow with me underneath this big palm tree. Sun and sea. Sepeda air atau BP ini bisa kalian pakai sepuasnya. Namun wisata perahu ini hanya bisa dinikmati 2 kali putaran aja ya. Untuk tinggi badan di atas 80 cm dikenakan tiket penuh ya saat menaiki wahana ini. Life is funny. Banyak sekali ikan-ikan yang berenang di kolam ini, menggemaskan bukan? Good vibes only flow with me underneath this big palm tree. Sun and sea in harmony. Life is funny, let's be free. Every moment with you, my heart starts to seize from Bali with love. Ternyata Lembah Pendawa Bali Van Java juga menjadi lokasi piknik favorit loh. Terlihat para pengunjung menggelar tikar dan duduk santai di sekitar area sungai, serta menikmati ruangan terbuka. Where souls intertwine. Yuk kita lanjut ke arah keluar. From Bali with Lembah Pandawa ini cocok kalian kunjungi untuk menghabiskan akhir pekan bersama dengan berpiknik sambil mencoba berbagai wahana permainan yang disediakan di sini. Bagaimana? Apa kalian sudah menentukan tempat piknik untuk akhir pekan nanti? brought me this far. Lost in Berwisata ke sini tetap harus menjaga kebersihan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. every kiss we share, I feel the thrill. From Bali with love, we dance under the stars. With every beat Terlihat para pengunjung sedang duduk bersantai menikmati makanan. too far. Di Lembah Pandawa juga disediakan musola. Jadi bagi kalian yang muslim tidak perlu khawatir ya untuk melaksanakan kewajiban sholat kalian. Di sebelah sini terdapat tulisan Lembah Pendawa dengan background gunung dan persawahan. Dari sini kalian bisa melihat view wisata Lembah Pendawa dengan gerbang pura dan wahana-wahana yang ada. Spot ini bisa kalian gunakan sebagai spot untuk berfoto ya. Selamat datang di wisata edukasi alam dan outbound Lembah Pendawa. Jangan lupa ya untuk reservasi terlebih dahulu jika ingin menggelar acara di sini. Terdapat beragam permainan di edukasi alam dan outbound ini, diantaranya zona panahan. Pastikan kalian mengarahkan anak panah ke target yang ditentukan ya. Selain itu, di sini anak-anak dapat membuat gerabah loh, membuat pengalaman anak-anak menjadi bertambah luas ya. Terdapat juga permainan Flying Fox. Flying Fox merupakan wahana outdoor di mana kalian bisa meluncur dari ketinggian menuju ke bawah menggunakan tali yang digantungkan di badan. Wahana ini akan memacu adrenalin anak-anak yang menaikinya karena bisa melatih keberanian dan melawan takut dari ketinggian. Selanjutnya terdapat juga feeding animal atau memberi makan hewan. Di sini kalian dapat memberi makan kambing dan juga kelinci ya. Selain untuk anak-anak, terdapat juga para karyawan yang melakukan outbound di sini. Outbound atau pelatihan luar ruangan dapat memberikan banyak manfaat loh. Di antaranya memberikan semangat, motivasi, dan melatih kerjasama tim. Sekian dulu jalan-jalan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe demi jalan-jalan kami berikutnya ya. Bye-bye.